Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah earbud Tone King TP16. Earbud lama sih sebenarnya, tapi gue pengen tahu apakah ini masih relevan apa enggak. Langsung aja kita bahas. Music Lover, berapa tahun yang lalu, earbud itu sempat booming banget di dunia audio portable. Di Indonesia sendiri tuh banyak banget beredar brand-brand dari luar negeri, lokal, maupun produksi DIY. Itu yang lokal juga banyak gitu Music Lover. Nah, salah satu brand dan line up yang rame saat itu adalah Tone King dengan varian TP16-nya. Hari ini gue akan bahas apakah earbud khususnya Tone King TP16 ini masih cocok nggak dengan kondisi dan kebiasaan mendengarkan audio portable sekarang ini. Dengan bergesernya orang sudah mulai menggunakan streaming, kemudian sudah banyak sekali dongle-dongle. Nah, jadi mungkin agak berbeda kan? Tapi gue penasaran nih, apakah TP16 ini masih relevan nggak apa nggak? Harganya Music Lover itu di kisaran 185.000, jadi termasuk sangat affordable. Nah, spesifikasi dan paket penjualannya. Sekarang kita masuk ke desain sama build quality-nya ya Music Lover. Jacknya straight, gold plated, 4 pole, jadi ada mic-nya. Cover jacknya dari bahan logam warna hitam. Cable silver plated, sleeve plastik, ya transparan, lentur. Ini salah satu earbud yang gue suka banget sama kabelnya nih. Splitternya bahan logam, mirip cover jacknya warna hitam juga. Menggunakan mic dan remote dengan satu tombol. Earbud Tone King TP16 ini punya ukuran driver 15,4 mm. Jadi earbud itu biasanya ada dua macam ukuran driver. Ukuran yang 15,4 mm dan 14,8 mm. Jadi memang agak berbeda dengan IM ataupun headphone yang kadang-kadang ukuran drivernya itu macam-macam kan. Kalau ukurannya 15,4 biasanya itu nanti impact bassnya akan lebih gede. Tapi kita akan bahas detailnya nanti di sound quality ya. Untuk housingnya, finishingnya hitam doff. Kata gue sih ini standar aja ya. Jadi hampir semua earbud ukuran 15,4 itu bentuknya kayak gini Music Lover. Di bagian tangkainya, ya bagian samping ada tulisan Tone King TP16 warna putih. Kemudian marking L atau R-nya ada di bagian bawah tangkainya. Logo Tone King-nya itu ada di bagian depan housing. Untuk foamnya sendiri dari busa lembut, cukup elastis dan kerasa kuat. Dan gue rasa ini nggak mudah sobek deh. Earbud memang nggak terlalu macam-macam bentuknya, jadi standar-standar aja. Jadi rata-rata kayak gini aja sih bentuknya. Paling mereka main di warna atau di tulisan, ya paling gitu doang. Jadi cukup standar, tapi memang build-nya lumayan bagus nih. Gue kasih poin untuk build sama desainnya, poin 7. Sekarang kita cobain fittingnya Music Lover. Untuk orang-orang yang cocok dengan fitting earbud, pasti akan ngerasa earbud ini nyaman-nyaman aja, nggak ada masalah gitu. Contohnya gue sih nggak pernah ada masalah dengan fitting earbud. Gue ngerasa nyaman, kemudian ringan gitu. Cuman memang kalau earbud itu beda dengan IM. Earbud biasanya isolation sama ceilingnya itu biasa aja. Ya karena ini kan kayak headphone over ear gitu. Jadi suaranya memang cenderung bocor Music Lover. Untuk mic-nya Music Lover bisa dengerin sampelnya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari earbud Tone King TP16. Rekaman mic dari earbud Tone King TP16. Nah, bagian ini juga menarik. Kalau Music Lover dengerin, suaranya itu bagus loh. Power oke, detail, clear, jelas. Kemudian nggak aneh-aneh. Kadang-kadang kan suka ada bunyi-bunyi yang kayak ngirung. Ini nggak, ini benar-benar natural suaranya. Menurut gua, mic-nya termasuk istimewa. Kita masuk ke sound quality-nya langsung Music Lover. Seperti yang tadi kita bahas ya, earbud itu biasanya punya keunggulan di soundstage sama 3D imaging. Ya, jadi kayak headphone open back on ear gitu ya. Jadi pasti luas, kerasa lega, pinpointnya sesuai gitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi memang salah satu kelemahan dari earbud itu karena dia kan ceilingnya itu nggak kedap gitu ya. Isolasinya nggak masuk banget. Jadi biasanya bunyi bassnya itu kurang deep, kuantitinya itu kurang banyak gitu untuk impact bassnya biasanya. Tapi tenang aja, beda dengan Tone King TP16 ini. Anyway, gue ngebahas ini dengan menggunakan foam yang full ya. Soalnya di earbud, foam full sama foam misalnya donat atau ketebalan foamnya berbeda, itu ngefek banget Music Lover.
Jadi ini gue pakai foam full bawaan dari Tone King TP16 yang memang agak sedikit tebal. Bassnya dulu kita bahas. Nah ini yang tadi gue bilang, Tone King TP16 ini punya bass ternyata yang bagus musik lover. Gue bisa bilang ini deep, tebal, punya body, tapi cepet. Ya, impactnya bagus musik lover. Jadi ini perpaduan kuantitinya oke, plus kualitasnya juga bagus. Passnya dapat, impactnya dapat ya tadi gue bilang ya. Terus gue ngerasa ini cukup gesit loh. Sedangkan untuk midnya, menurut gue ini midnya memang agak sedikit mundur, tapi kayaknya landai aja, bukan yang mundur banget gitu. Ya bukan yang V-shape, tapi lebih ke U-shape menurut gue. Jadinya kalau kita dengerin vokal musik lover, ini kerasa intimate, kerasa masih tebel, dan kerasa apa ya, sweet gitu vokalnya. Sedangkan treble-nya, gue ngerasa ini masih cukup open, airy, seringnya dapat, crisp, tapi masih cukup smooth. Jadi kita nggak ngerasa ini pedas atau fatigue gitu. Oh ya, tips gue nih, kalau musik lover pengen lebih extend lagi treble-nya, musik lover bisa ganti foam-nya itu sama yang bentuk donat. Itu akan jadi bikin lebih open lagi. Menurut gue nih musik lover, tuningannya nih ya, ini bakalan cocok untuk semua genre lagu. Lagu-lagu sekarang kayak EDM, hip hop, terus lagu-lagu kayak audiophile, jazz, classical, gue pikir juga masih oke. Bahkan rock juga masih masuk karena cukup gesit kan bassnya. Sekarang kita bahas teknis suaranya musik lover. Nah ingat ya, earphone atau earbud ini harganya kisaran 100 ribuan ya, 185 ribu. Jadi kelasnya segitu dong. Gue bisa bilang untuk kelas earphone ini beyond untuk teknisnya. Jadi di atas harganya. Mungkin masuk ke kategori 200-300 ribuan lah untuk kelas teknisnya. Yang paling gue notice, ya karakternya earbud dong. Soundstage sama 3D imaging. Soundstage itu benar-benar presisi, arah suara, pinpoint suara itu dapat banget semuanya. 3D imaging, wide, depth sama height-nya juga oke. Gue pikir musik lover kalau misalnya main game kayak FPS, ini bisa dipakai loh, cocok nih gue rasa. Untuk detailnya, bagus, micro detail kedengaran dengan jelas, clarity dapet, ya, jernih, bening, clear banget, resolusi suara oke, gambar suaranya jelas banget, kita kedengeran sampai solid banget, sampai jelas banget gambar suaranya. Separasi instrumen kepisah-pisah, nggak ada yang numpuk, ya, karakter tiap instrumen kedengeran dengan sangat jelas. Transient, nggak ada masalah musik lover. Presisi, responsif, cepet, dynamic range juga bagus. Suara kecil kedengaran masih oke. Suara kerasnya juga masih kekontrol. Noise floor termasuk kecil. Gue bisa bilang ini termasuk black background. Kesimpulannya musik lover, earbud menurut gue ya untuk kondisi saat ini masih relevan. Tone King TP16 untuk lagu-lagu sekarang, untuk penggunaan streaming, untuk penggunaan entertainment zaman sekarang, misalnya main game atau nonton film juga, gua rasa ini masih sangat bisa digunakan, masih sangat relevan. Apalagi musik lover, earbud relatif harganya terjangkau. Ini kan harganya kisaran 185.000, masih sangat terjangkau. Bayangkan 100 ribuan tapi dapat tuning suara yang oke, cukup all-rounder, teknis suara yang bagus. Menurut gue ya, cobain deh, karena gue rasa ini bisa sangat dipertimbangkan. Tapi itu kan pendapat gue musik lover, ya kan? Bagusnya musik lover audisi sendiri, cobain sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Kalau musik lover lagi di Bandung, musik lover bisa mampir ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Musik lover bisa main ke sana, bisa nyobain macam-macam demo unit, bisa nyobain berbagai macam barang-barang review yang kita sudah review di sana, dan bisa ngobrol-ngobrol juga di sana. Anyway, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.